Ayat hari ini adalah Kejadian 44, ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama. Sesudah itu, diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian." Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu? Biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Sesudah itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung, sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya, dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Amin. Tampaknya Yusuf akan melepaskan saudara-saudara dan adiknya, Benyamin, begitu saja. Namun ternyata, ia telah merencanakan sebuah siasat untuk menempatkan mereka dalam kesulitan. Yusuf menjamu mereka dengan baik dan setelah itu membiarkan mereka pulang. Akan tetapi, ia menyuruh kepala rumahnya untuk diam-diam menyembunyikan piala perak miliknya di dalam karung Benyamin. Saat merenungkan mengapa Yusuf melakukan hal ini, saya menemukan beberapa kemungkinan alasan. Pertama, mungkin Yusuf ingin agar Benyamin, adik kandungnya, tetap berada di sisinya. Sama seperti saat pertama kali bertemu, ketika ia menahan Simeon dan menyuruh mereka membawa si bungsu, Yusuf mungkin ingin memastikan keadaan Benyamin. Ia ingin tahu apakah Benyamin, adiknya seibu, juga diperlakukan buruk oleh saudara-saudara mereka, sama seperti dirinya dahulu. Alasan lainnya, Yusuf mungkin ingin menguji saudara-saudaranya untuk melihat apakah mereka benar-benar telah berubah. Ujian yang dirancang Yusuf ini berjalan sesuai dengan rencananya. Untuk melihat bagaimana saudara-saudaranya bersikap terhadap Benyamin, Yusuf menciptakan kembali situasi yang pernah ia alami dahulu. Salah satunya adalah saat makan bersama, Yusuf memberikan porsi makanan kepada Benyamin 5 kali lipat lebih banyak daripada yang lain. Dahulu, perlakuan istimewa seperti inilah yang membuat saudara-saudaranya iri dan cemburu kepadanya. Kini, Yusuf mengamati bagaimana mereka akan bersikap terhadap adik mereka, Benyamin. Perlakuan istimewa yang diterima Benyamin ini bukan hanya dari Yusuf. Tampaknya di rumah pun, bersama ayah mereka, Yakub, Benyamin juga menerima perlakuan yang jauh lebih istimewa daripada saudara-saudaranya, bahkan melebihi yang pernah Yusuf terima. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihatnya dari sikap Yakub. Meskipun putra keduanya Simeon ditahan di Mesir, ia bersikeras tidak mau melepaskan Benyamin karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Kekhawatirannya terhadap Benyamin jauh lebih besar daripada terhadap Simeon. Ketika Yusuf menahan Simeon dan menyuruh mereka pulang untuk menjemput adik bungsu mereka, Yakub tetap menolak. Bahkan ketika makanan sudah habis dan mereka memberitahu sang ayah bahwa mereka harus membawa Benyamin untuk menyelamatkan Simeon, Yakub tetap bersikeras, "Aku sama sekali tidak akan membiarkan Benyamin pergi." Baru ketika bencana kelaparan menjadi begitu parah dan tidak ada pilihan lain selain membawa Benyamin agar seluruh keluarga bisa bertahan hidup, Yakub akhirnya mengizinkannya pergi. Hal ini menunjukkan dengan jelas kepada saudara-saudaranya bahwa bagi Yakub, Benyamin adalah anak tidak tergantikan. Lalu, bagaimana reaksi saudara-saudaranya ketika Yusuf memberikan makanan 5 kali lipat lebih banyak kepada Benyamin? Apakah mereka berkata, "Ayo Dik, makan yang banyak," atau justru bergumam, "Anak ini lagi selalu saja diistimewakan baik di rumah maupun di sini"?
Kita dapat membayangkan bahwa situasi Benyamin mungkin berbeda dari Yusuf. Dan ini terlihat dari reaksi saudara-saudaranya dalam ayat yang kita baca hari ini. Dalam Kejadian 44 ayat 10, kepala rumah yang diutus Yusuf berkata, "Tetapi pada siapa kedapatan piala itu? Hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah." Jadi, hanya orang yang kedapatan membawa piala itu yang akan dijadikan budak. Sebenarnya, tawaran ini lebih ringan dari yang mereka usulkan sendiri. Pada ayat 9, saudara-saudaranya berkata, "Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Mereka siap mati dan menjadi budak. Namun kepala rumah itu menolaknya dan berkata, "Tidak, hanya orang itu yang akan menjadi budak." Dan membebaskan yang lain dari kesalahan. Tentu saja, ini semua adalah bagian dari rencana Yusuf. Ia hanya ingin menahan Benyamin untuk melihat reaksi saudara-saudaranya. Namun, bagaimana sikap saudara-saudaranya? Apakah mereka meninggalkan Benyamin? Ayat 13 menunjukkan sebaliknya. Semua saudaranya mengoyakkan jubah mereka, memuati kembali keledai mereka, dan bersama-sama kembali ke kota. Bayangkan jika ini terjadi pada Yusuf dahulu. Mereka mungkin akan meninggalkannya, pulang membawa makanan, dan berkata pada ayah mereka, "Yusuf ditangkap dan urusan selesai." Itulah sikap mereka terhadap Yusuf dahulu. Namun, terhadap Benyamin, mereka menunjukkan sikap yang sama sekali berbeda. Mereka semua kembali, bersikeras untuk membawa Benyamin pulang bersama mereka. Mengapa sikap mereka begitu berbeda terhadap Yusuf dan Benyamin? Pertama, kita bisa berpikir bahwa Yusuf memang menyebalkan. Alkitab mencatat bahwa Yusuf sering melaporkan kesalahan saudara-saudaranya. Di sisi lain, Benyamin mungkin jauh lebih muda, sehingga mereka memperlakukannya secara berbeda. Namun, alasan yang terpenting adalah saudara-saudaranya telah berubah. Sikap mereka saat menghadapi masalah Benyamin sangat berbeda dari sikap mereka dahulu ketika menjual Yusuf. Lalu, apa yang membuat mereka berubah? Kuncinya ada pada Yehuda. Yehuda menjaminkan nyawanya sendiri sebagai jaminan agar sang ayah mau melepaskan Benyamin. Mengapa perkataan Yehuda begitu meyakinkan bagi Yakub? Kita tahu dari kisah di pasal sebelumnya. Yehuda sendiri telah kehilangan dua putranya. Ia mengerti betul kepedihan seorang ayah yang ditinggal mati anaknya. Ia bisa merasakan dalamnya duka Yakub yang mengira Yusuf telah mati. Karena itu, ketika Yehuda, yang juga seorang ayah yang berduka, berjanji akan bertanggung jawab atas Benyamin, Yakub percaya. Yehuda sadar betapa besar penderitaan yang ia sebabkan pada ayahnya ketika ia menjual Yusuf. Ia tahu ayahnya bisa benar-benar mati jika Benyamin juga hilang. Selain itu, ada juga peran Ruben. Ketika mereka pertama kali ditahan di Mesir, Ruben berkata kepada saudara-saudaranya, "Bukankah sudah kukatakan jangan menyakiti anak itu? Sekarang darahnya dituntut dari kita." Perkataan ini menusuk hati mereka. Mungkin Ruben, sebagai putra sulung yang lahir dari istri yang tidak dicintai dan pernah berbuat dosa besar terhadap ayahnya, memiliki luka batin dan terus-menerus mengungkit kesalahan masa lalu itu. Setiap kali kesulitan datang, ia mungkin selalu berkata, "Ini semua karena dosa kita terhadap Yusuf." Dalam penderitaan dan kesulitan, mereka akhirnya merenungkan dosa-dosa mereka. Dikatakan bahwa manusia jarang merenung saat berkelimpahan, tetapi saat menderita. Di tengah ancaman kelaparan, mereka teringat akan dosa besar yang telah mereka lakukan terhadap saudara mereka sendiri. Penderitaan yang dialami Yehuda secara pribadi dan bencana kelaparan yang menimpa seluruh keluarga, ditambah dengan perkataan Ruben yang terus mengingatkan, membuat mereka menyadari betapa besar dosa mereka karena tidak mengasihi saudaranya. Kita pun sering kali terluka oleh orang-orang terdekat kita. Dalam pelayanan gereja, kita tidak akan terluka oleh orang yang jauh, tetapi oleh mereka yang bekerja bersama kita. Satu perkataan bisa membuat hati kita tersinggung. Namun, sama seperti saudara-saudara Yusuf, di tengah kesulitan, marilah kita merenung. Mungkin kita bisa berpikir, jangan-jangan orang itu juga menderita karena aku. Perubahan saudara-saudara Yusuf membuat mereka bersatu untuk menyelamatkan Benyamin. Apa yang bisa menjadi penghiburan bagi seseorang? Seringkali, itu adalah kehadiran kita dan kalimat sederhana, "Aku bersamamu." Komunitas dibangun di atas kasih, yaitu kesediaan untuk hadir bagi sesama. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Saat itu terjadi, daripada mengeluh, mari kita bertanya, "Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui penderitaan ini? Apakah Engkau ingin aku menunjukkan kasih kepada orang lain yang mengalami penderitaan serupa?" Penderitaan bisa menjadi cara Tuhan untuk mengubah kita.
agar kita lebih mengasihi saudara-saudari di sekitar kita. Ingatlah dua hal ini. Pertama, penderitaan yang kita alami adalah waktu bagi Tuhan untuk membuat kita bertumbuh. Kedua, melalui penderitaan itu, kita dapat belajar lebih mengasihi sesama, bertanya apakah ada orang yang terluka karena kita, dan mungkin inilah saatnya untuk meminta maaf, menghibur, dan mendampingi mereka. Kiranya hari ini menjadi hari yang berharga, di mana kita merenungkan semua ini. Tuhan memberkati.